Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan halaman 32. Fala tasihu sholatun muaqqatatun. Baris 8 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tasihu, maka tidak sah apa sholatun sholat muaqqatatun yang di waktu-waktu, hatta yadkhula sehingga masuk apa waktuha waktunya sholat, wala sholatun dan tidak sah apa sholatun sholat laha yang itu bagi sholat sababun adapun sabab, hatta yujada sehingga ditemukan apa sababuha sababnya sholat yakinan dengan pasti. Tidak sah sholat yang di waktu-waktu sehingga masuk waktunya sholat. Jadi kalau mau sholat harus memastikan dulu waktunya sholat sudah masuk. Atau sholat yang punya sebab harus dipastikan dulu sebabnya sudah ada. Mau sholat tahiyatul masjid, pastikan dulu itu masjid bukan. Jangan-jangan masih emperan orang udah sholat tahiyatul masjid aja. Pastikan dulu sebabnya sholat tahiyatul masjid adalah karena masuk masjid. Jadi harus dipastikan sudah masuk masjid. Sholat gerhana dipastikan dulu gerhananya udah mulai gerhana belum? Gerhananya jam 9, jam 7 udah sholat gerhana. Itu belum, nggak bisa. Jadi harus masuk waktu bagi sholat yang punya waktu, harus sudah muncul sebabnya bagi sholat yang mempunyai sebab. Wasu'ila dan ditanya siapa ba'dum sebagian ulama an rajulin dari permasalahan seseorang, maka yang berdiam diri siapa man fi makanin dalam satu tempat, isyrina sanatan, isyrina dalam 20 apanya, sanatan tahunnya, yataro'a yang kelihatan lahu, yataro'a yang jelas tampak atau kelihatan, lahu pada man apa al-fajru fajar, fayusalli maka sholat siapa man, wa yu'ayyinu dan memperjelas siapa man al-yauma pada suatu hari, tsumma tabayyana kemudian jelas lahu pada man apa khata'u kesalahannya man, fidzalika dalam itu yu'ayyinu, fidzalika dalam itu yu'ayyinu, fidzalika dalam itu ya famadza maka adapun apa itu yajibu wajib alaihi atas man. Nah, jadi ada pertanyaan begini. Ada seseorang yang berdiam diri di suatu tempat, mungkin di gubuk atau apa, pokoknya tertutup suatu tempat. Nah, dia fajar ini kelihatan. Dia memastikan bahwa kalau setiap ditandai fajarnya yang cahayanya begini dia sholat karena udah masuk waktu subuh. Dia udah menentukan seperti itu terus. Ternyata suatu ketika pada suatu hari dia memastikan betul ini benar-benar sudah fajar belum sih. Nah ternyata setelah dipastikan salah gitu. Berarti selama ini dia itu sholat sebelum masuk waktu sholat gitu. Maka apa jawabannya? Selama 20 tahun loh, 20 tahun sholat ternyata dianggap salah. Dia selalu, kenyataannya setelah diteliti, dia itu sholat selalu sebelum masuk waktunya selama 20 tahun. Nah, bagaimana? Apakah mengkodoi semua mengganti sholat selama 20 tahun? Jawabannya adalah fa'ajaba maka menjawab siapa ba'duhum bi'annahu dengan sesungguhnya man itu yajibu wajib alaihi atas man apa qada'u sholatin mengkodoi sholat wahidatin yang satu. Jadi ternyata jawabannya dia hanya wajib mengkodoi satu sholat doang, sholat yang terakhir. Kenapa begitu? Li'anna sholata kulli yaumin, karena sesungguhnya sholat setiap hari itu taqa'u jatuh apa sholat, atau saya maknain sah apa sholat, amma dari sholat qoblahu yang sebelum sholat. Jadi maksudnya begini, selama 20 tahun sholat subuh ini salah waktunya terus. Jadi belum masuk waktu udah sholat, belum masuk waktu udah sholat.
maka sholat yang dikerjakan ini menjadi kodoan untuk sholat yang sebelumnya. Nah, jadi berarti kalau sekarang subuh belum masuk waktunya, dianggap saja ini berarti dihitung ngondoin sholat subuh yang kemarin yang nggak sah. Besoknya ngondoin waktu yang sekarang, besoknya lagi ngondoin waktu sebelumnya, begitu. Sehingga yang dianggap tidak sah itu hanya sholat yang terakhir gitu. Bukan tidak sah, belum dilakukan itu sholat yang terakhir. Karena sholat yang terakhir itu hakikatnya ngodoin hari yang kemarin. Berarti dia mengkodoi sholat yang hari terakhir itu. Jadi tinggal bayar satu aja. Gitu ya. Wala ibrota, dan tidak ada anggapan itu maujud bita'yinil yaumi dengan memperjelas sehari ingda Romli menurut Imam Romli. Fatabqa, maka masih ada alaihi wajib atas man apa solat wahidatun yang satu. Wahia adapun solatnya, adapun solat itu solatul yaumi, solat itu solatul yaumil akhir, solat pada hari yang terakhir. Li'annaha, karena sesungguhnya karena sesungguhnya solat itu waqa'at jatuh apa solat anil yaumi dari hari alladzi rupanya yaum qabla yang sebelum solat. Hadza adapun ini waqa'at anil yaum alladzi qabla itu law sholat, jika solat siapa mandzonan dengan persangkaan dukhulal waktu, pada masuknya waktu. Dukhulal waktu menjadi maf'ul dari dzonan. Jadi dzonan itu isim fa'il dari dzonna yadzunnu. Isim fa'il itu bisa beramal seperti halnya fi'ilnya. Jadi kalau fi'ilnya bisa memiliki maf'ul, maka isim fa'ilnya juga bisa punya maf'ul. Dukhulal waktu menjadi maf'ul dari dzonan. Bil ijtihadi, dengan ijtihad. Wa illa, dan jika tidak dzonan dukhulal waktu bil ijtihad, falatan akidu, maka tidak sah apa sholatuhu, sholatnya man. Walau sodafat, walaupun bertepatan atau menepati apa sholat al-waqta, pada waktu. Jadi harus istihad. Nah, terkait sholat yang tadi 20 tahun tadi itu, berarti artinya sholatnya tiap hari diniatin ada dong. Tapi kok berlaku untuk mengkodok hari kemarin padahal niatnya adaan? Hukumnya boleh niat sholat kodok diniati adaan ketika ada udzur, seperti tidak tahu kalau tadi itu keluar waktu, hukumnya boleh. Jadi itu termasuk ma'dzur, alasan yang bisa diterima. Warrabi, adapun yang keempat itu istiqbalu ainil ka'bati, menghadap zatnya Ka'bah, bisodri dengan dada, fil qiyami dalam berdiri, wal qu'udi dan duduk, wa bi aktsaril badan, dan dengan umumnya badan, kebanyakan badan, mayoritas badan kita itu menghadap ke kiblat. Fir ruku'i, di dalam ruku', wa sujudi dan sujud, wa laisa, dan tidak ada itu minha sebagian dari ainul kiblat apa al-hajar aswad. Hajar aswad itu kalau dalam sholat tidak termasuk ainul kiblat. Jadi ketika kita berada di menghadap pojoknya saja, jadi ini misalkan hajar aswad kan, nah begini nih, hajar aswad di pojok sini. Kita posisinya gimana ini? Menghadap ujungnya saja, sono berarti menghadap ke sono. Sononya udah udara, kita menghadap ke sono. Berarti tidak dianggap sah sholatnya, karena hajar aswad ini belum dianggap sebagai ainul Ka'bah. Belum dianggap sebagai ainul Ka'bah. Lianna subuh tahu, karena sesungguhnya tetapnya hajar aswad minha dari ainul Ka'bah itu dhonniyun, dhonni. Karena mengatakan hajar aswad itu bagian dari Ka'bah itu masih dhonniyun, jadi masih belum pasti ini termasuk ainul Ka'bah apa enggak, itu masih dhonni, jadi enggak bisa dianggap itu. Wa huwa adapun subutuhu itu la yuktafa, tidak dianggap cukup apa bihi subutuhu fil kiblati, di dalam kiblat. Menghadap kiblat yakinan dengan pasti, fil kurbi, di dalam jarak dekat. Jadi kalau di dalam jarak dekat, sholatnya dekat kiblat gitu, misalkan dekat Ka'bah, harus menghadap betul secara pasti gitu. Harus secara pasti menghadap betul. Bi muayyanatin, dengan melihat langsung, au masin, atau dengan memegang, kalau orangnya lagi tunanetra. Ya, tunanetra ya, yang tidak bisa melihat, harus memegang langsung kalau dekat.
dipastikan langsung ini Ka'bah belum gitu. Ini sudah Ka'bah, ini Ka'bah atau bukan, dipastikan. Kalau sudah megang, oh iya ini Ka'bah, kita madepnya ke situ. Birtisami amaratin, atau dengan menandai tanda fidini dalam hatinya man, tufidu yang memberi faedah apa ainul Ka'bah, tufidu yang memberi faedah apa muayyanah pada perkara yufidu yang memberi faedah apa ahada ini pada salah satu ini masun dan irtisam fi hakiman dalam haknya orang laha ilah yang tidak ada penghalang itu mawujud. Kalau yang dekat tadi harus yakin, harus secara pasti. Wadzonan, dan secara dzonni fil bu'di dalam jarak jauh. Jadi kalau jaraknya jauh seperti kita ini, kita kan nggak bisa melihat langsung Ka'bah karena Ka'bahnya berada di sono, kita berada di sini. Nah, jadi untuk yang seperti kita ini cukup dengan dzonni. Dengan dzonni itu persangkaan kuat. Kita kan meskipun ada kompas arah kiblat, kita bisa memastikan secara hitungan pasti. Itu kan tetap aja kita itu dzonni. Hitungan itu kan bisa meleset. Di sini selisih 1 derajat aja kan bisa meleset beberapa kilometer kalau ditarik ke sono. Nah, makanya kita tidak diwajibkan untuk menghadap secara yakinan, secara pasti harus nempel, harus kita memastikan menghadap kiblat betul, kita nggak harus. Cukup secara dzonni. Oh, ada tanda-tanda misalkan arah kiblat, ada tanda-tanda, ada kompas. Nah, kita pakainya itu. Ternyata arahnya ke sono, itu cukup. Jadi secara dzonni itu cukup. Aifiman, yaitu dalam orang, bainahu yang itu antara man wa bainah, dan antara kiblat, hailun, ada penghalang, fala yakfi, maka tidak cukup apa istiqbalul jihati, menghadap arahnya saja, arah kiblat, ala sahihi, menurut qaul sahih, menurut pendapat qaul sahih, ya, tidak boleh menghadap hanya jihahnya saja. Jihah itu arah aja. Jadi kayak gini, oh kiblat berarti arahnya sono agak melenceng, kita udah ke barat aja gitu. Itu menurut qaul sahih tidak sah. Asal ke barat gitu aja kita nggak sah. Wa ingdana, dan menurut kami mu'alif, menurut kami qaulun ada pun pendapat bijawazil istiqbali jihati, dengan diperbolehkannya menghadap kiblat, menghadap jihah arah. Wa illam yastaqbil, walaupun tidak menghadap siapa man al aina pada ainul kiblah, kamadhabil maliki, yaitu seperti madhabnya Imam Maliki, kama seperti keterangan kola yang mengatakan pada siapa Ahmad Al-Maihi, Syekh Ahmad Al-Maihi, menurut pendapat Malikiyah boleh menghadap jihahnya saja boleh. Jadi asal menghadap ke barat gitu aja udah cukup. Itu salah satu pendapat yang memperbolehkan menghadap jihahnya. Nggak harus pakai kalibrasi arah kiblat, itu nggak perlu. Itu pendapat Malikiyah, itu boleh asal jihahnya aja boleh. Mana tadi? Illa fi nafilati safari, kecuali dalam sholat sunnah safar, al-mubahi, yang diperbolehkan, wa in kuriha, habisin ya, tinggal dikit. Wa in kuriha, walaupun dimakruhkan tadi ini istiqbal li maksudin, pada tujuan muayyanin, yang ditentukan, ala masafatin, atas perjalanan, la yusma'u, yang tidak didengar, minha, dari masafah, nida'u, adzan, fil jum'ati, di dalam Jumat, fala yushtaratu, maka tidak disyaratkan al istiqbalu, menghadap fiha dalam kiblat, bal yusolli, bahkan sholat siapa man an-nafla, pada sholat sunnah, walau nahwa idin, walaupun pada semisal sholat id, wa kusufin, dan sholat gerhana, menghadap ila jihadi maksodi, pada arah tujuannya man. Jadi kalau sholat sunnah nafilah, sholat sunnah itu di dalam perjalanan itu boleh menghadap sesuai tujuannya. Jadi misalkan sholat dari sini perjalanan, misalkan mau ke Jakarta, naik motor atau jalan kaki atau naik kereta, ya udah menghadap tujuannya Jakarta, kita menghadapnya ke arah Jakarta. Itu kalau sholat sunnah itu boleh. Tapi kalau sholat wajib tetap nggak bisa, nggak boleh. Mana tadi?
Sawaon itu sama saja karena ada siapa man adapun sekiranya ada siapa man itu rokiban orang yang naik kendaraan atau masyan jalan kaki. Wala yanharifu dan tidak boleh belok siapa kulun setiap masing-masing minhuma dari rokib au masyin an jihati maksudi dari arah tujuannya man. Kalau sudah melakukan sholat sunnah sholat sunnah finafilah menghadap arah tujuannya, ini kita nggak boleh belok. Nggak enak, nggak nyaman, menghadap ke timur atau nggak boleh. Jadi nggak boleh dibelok-belokin, nggak boleh. Kendaraannya nggak boleh, kalau jalan pun nggak boleh. Ilal kiblati, kecuali pada arah kiblat. Kalau kepada beloknya ke arah kiblat boleh, tapi kalau selain ke arah kiblat nggak boleh. Walaupun ada kiblat itu khalfa dhuhrihi, di belakang punggungnya man, li'anna karena sesungguhnya kiblat itu al aslu yang asli, yang asalnya, lakin al masyi tetapi orang yang berjalan, lakinil masya tetapi orang yang berjalan itu yastaqbilu menghadap siapa man, wujuban dengan wajib fi ihramhi dalam ihramnya man, wa ruku'ihi dan rukuknya man, wa sujudihi dan sujudnya man, wa julusihi dan duduknya man, baina sajadataini antara dua sujud. Tapi khusus untuk orang yang melakukan perjalanannya ini dengan berjalan kaki, ketika takbiratul ihramnya harus menghadap kiblat dulu. Takbiratul ihram, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud ini harus menghadap kiblat. Jadi baru nanti jalan lagi sambil jalan. Walau dan itu boleh bagi man al-masyu berjalan, wa tarkut tawajjuhi dan meninggalkan menghadap fi qiyamihi dalam berdiri nyaman, wa tidalihi dan i'tidal nyaman, wa tasyahudi dan tasyahud nyaman, wa salamihi dan salam nyaman. Terus wa sholati syiddatil khaufi dan kecuali sholat syiddatil khauf bi ikhtilatil kufari dengan bercampurnya kufar orang-orang kafir bina dengan kita, wa kadza begitu juga syiddatil khauf ma adapun sholat ulhiqa yang disamakan ma biha dengan syiddatil khauf, falaisa maka tidak ada tawajjuh menghadap kiblat itu syaratan menjadi syarat fiha dalam sholat. Fardhan itu fardu kanat ada sholat aw naflan atau sunnah, mimma nyatanya sholat yukhafu yang dikhawatirkan fautuhu tertinggalnya ma dunal istisqa'i bukan sholat istisqa lid darurati karena darurat. Kalau sholatnya sholat syiddatil khauf ya udah bebas sholatnya, tangteng sambil perang bebas, nggak harus menghadap kiblat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Pokoknya kalau syiddatil khauf atau ma'ul hiqabihi, sholat yang disamakan dengan syiddatil khauf, misalkan lagi sholat ada yang mau begal di belakang ya sambil diperangin nggak apa-apa, itu boleh nggak menghadap arah kiblat, sambil dilawan itu yang mau begal mau nyopet nggak apa-apa. Kecuali sholat istisqa nggak boleh, sholat istisqa harus tetap menghadap kiblat karena memang ada kebutuhan kalau sholat istisqa meminta supaya turun hujan. Babu arkani sholati wallahu a'lam bis